dia ngonten bareng dengan Bunga Aurel, semuanya itu demi cuan. Konon kabarnya Bunga Aurel juga sudah ngancam Aisyah. Akhirnya Bunga Aurel meminta untuk follow kembali dengan memberikan sedikit-sedikit mungkin kata-kata yang gimana gitu pada Aisyah, yang pada akhirnya Aisyah follow kembali. Prediksi kali ini adalah bagaimanakah perasaan Aisyah pada Bunga Aurel, sehingga kita juga tahu apakah hanya bersahabat saja ataukah ada perasaan ketertarikan dan lain sebagainya ya. Karena Aisyah ini orangnya sangat humoris dan orangnya sangat supel, sehingga dia berteman dengan siapapun penuh keceriaan. Bagaimanakah perasaan Aisyah kepada Bunga Aurel? Adakah ketertarikan ataukah hanya persahabatan saja? Saya langsung ambil 5 kartu ya, ada 5 koin. Kemudian simbolnya 8 koin. Rilis 9 pedang, Raja tongkat. Jadi ada simbol 5 koin, dilambangkan adanya seseorang yang matanya atau wajahnya tertunduk, lambang dari sebuah kesedihan, lambang dari sebuah hubungan yang tidak ada ketertarikan, tidak ada klik antara Aisyah dengan Bunga Aurel. Jadi untuk penggemar Fuji jangan merasa galau karena pemberitaan adanya Aisyah dengan Bunga Aurel ya. Karena di sini ternyata Aisyah tidak menyukai atau tidak ada perasaan atau rasa cinta, ketertarikan pada Bunga Aurel. Ini ya simbolnya orang bersedih ini. Kemudian di sini ada simbol 8 koin. Nah, kenapa dia ngonten bareng dengan Bunga Aurel? Semuanya itu demi cuan, profesional pekerjaan untuk mendatangkan keuntungan. Nah, dimana kita tahu bahwa Aisyah ini suka berbagi. Tentunya uangnya juga dihasilkan dari konten-konten tersebut. Makanya di sini ada 8 koin. Dia bekerja sama dengan para YouTuber, para entertain untuk bisa mendongkrak popularitasnya, untuk bisa mendatangkan cuan. Makanya di sini dia kerja keras untuk bisa mendatangkan uang-uang ke pundi-pundinya. Jadi hubungan Aisyah dengan Bunga Aurel ini murni karena untuk mendatangkan uang, untuk cuan, tidak ada perasaan cinta di sini. Kemudian di sini ada simbol rilis, melepaskan. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan berita-berita yang konon kabarnya Aisyah pada akhirnya unfollow Bunga Aurel, tapi kemudian Bunga Aurel katanya marah-marah, akhirnya Aisyah follow kembali. Di sini juga ada simbol rilis. Sebenarnya Aisyah ini sudah ingin melepaskan pertemanannya dengan Bunga Aurel. Ada simbol rilis ya. Saya ingin melepaskan pertemanan ini dikarenakan goyang ganjing efek dari pertemanan dia dengan Bunga Aurel di media sosial ini. Para pendukungnya dan para pendukungnya Fuji ini ramai dan dia akhirnya juga kena imbasnya. Makanya dia berusaha untuk melepaskan Bunga Aurel ini, tapi ya begitu beritanya, akhirnya Bunga Aurel marah-marah kan. Nah ini kemudian dengan Bunga Aurel ini ada tertekan dalam hidupnya. Konon kabarnya Bunga Aurel juga sudah ngancam Aisyah ya. Saya pastinya nggak tahu, cuman berita-beritanya seperti itu. Nah di sini ternyata ada hubungannya dengan pemberitaan hal itu. Ada simbol 9 pedang, simbol orang tertekan, simbol orang stres di sini. Tapi stres di sini tidak
berani mengungkapkan unek-uneknya. Jadi unek-uneknya ini dipendam. Jadi sebenarnya hubungan Aisyah dengan Bunga Aurel ini ada masalah. Yang ada kaitannya ini tadi, karena Aisyah sudah pernah unfollow Bunga Aurel ini. Ini loh ya. Kemudian di sini ada simbol Raja Tongkat. Raja Tongkat ini simbol dari seorang tokoh yang memiliki status sosial seperti Aisyah ini, memiliki nama besar, dan ada ketegasan di sini. Setelah dia pikir-pikir, daripada rame, pada akhirnya dia follow Bunga Aurel lagi. Itu tadi karena dia juga menghadapi ini tadi, depresi, pikiran-pikiran, sampai nggak bisa tidur mikirin masalah dengan Bunga Aurel ini. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini Aisyah tidak ada perasaan cinta atau ketertarikan kepada Aurel. Dia ngonten bareng murni untuk mendatangkan cuan, murni profesional pekerjaan. Dan malah dia juga ada tekanan di sini karena masalah dengan Bunga Aurel ini menjadi konsumsi publik. Jadinya publik ngatur, Aisyah harus begini, Aisyah harus begini, dan di sini juga Aisyah kena imbasnya di sini. Nah, tertekan antara profesional pekerjaan juga antara publik yang sudah mengaturnya. Jadi di sini setelah dia unfollow dari Aurel ini, Bunga Aurel, pada akhirnya Bunga Aurel meminta untuk follow kembali dengan memberikan sedikit-sedikit mungkin kata-kata yang gimana gitu pada Aisyah, yang pada akhirnya Aisyah follow kembali. Ceritanya seperti itu. Tapi kalau hubungan tidak ada ketertarikan di sini. Apa yang menjadi pemikiran Fuji ketika gonjang-ganjing masalah Aisyah dengan Bunga Aurel ini mencuat di publik? Apakah Fuji tenang-tenang saja ataukah juga gemes? Kita lihat di sini ya. Saya ambil 5 kartu juga ya untuk Fuji. Ada simbol 10 tongkat. Raja Pedang, Menara Putus, ada halaman cangkir, ada 3 tongkat. Jadi begini, setelah adanya masalah Aisyah dengan Bunga Aurel yang mencuat di publikasi media sosial itu, di sini Fuji juga mengalami tekanan loh ya. Karena apapun yang dilakukan Aurel ini selalu dihubung-hubungkan dengan Fuji, dikait-kaitkan dengan Fuji, dan Fuji juga merasa terganggu akan hal itu. Ini ada simbol seorang wanita di tengah jalan, di persimpangan jalan sambil pegang kening. Ini simbol dari sebuah kepikiran, kenapa sih segala sesuatunya itu dihubungkan dengan saya? Kenapa sih harus selalu saya yang disudutkan, yang dikaitkan kayak gitu? Pikiran Fuji seperti itu. Jadi Fuji juga mengalami tekanan imbas dari pemberitaan Aisyah dengan Bunga Aurel ini. Dan di sini pada akhirnya ada simbol Raja Pedang. Fuji mengambil sikap yang tegas di sini terkait dengan Aisyah. Ya, atas munculnya berita tersebut. Nah, keputusan itu ada kaitannya dengan transformasi, perubahan di sini. Nah, ini nggak bagus loh untuk Fuji dan Aisyah hubungannya nanti kalau Bunga Aurel ini selalu mepet ke Aisyah. Karena Fuji juga ada kekesalan di sini, yang pada akhirnya Fuji juga bisa mengambil sebuah keputusan transformasi ini, perubahan di dalam kedekatannya dengan Aisyah. Nah, untungnya Aisyah pada akhirnya mengambil sikap dengan tegas. Kemudian juga ada rilis melepaskan, dan disinilah kemudian Fuji ada sedikit perubahan di dalam pikirannya, dan kemudian di sini ada simbol halaman cangkir, kabar-kabar baik yang dia dengar nun jauh di sana terkait dari keputusan dari
Aisyah ini yang sudah unfollow dari Bunga Aurel, walaupun pada akhirnya dia follow kembali. Dan di sini ada simbol tongkat 3. Walaupun begitu, Fuji juga kurang nyaman dengan pemberian tersebut karena adanya pihak ketiga di dalam kedekatan dia dengan Aisyah. Memang ya, Fuji dengan Aisyah masih belum jadian. Tapi dari prediksi saya, Fuji ini sudah ada rasa ketertarikan dengan Aisyah, walaupun masih ragu-ragu, walaupun masih bimbang. Kenapa bimbang? Salah satunya Aisyah mendekati Fuji secara mendadak, kemudian ketertarikannya juga diungkapkan secara mendadak, tidak bertahap atau beberapa bulan dan lain sebagainya, tidak berproses yang lambat gitu ya, tapi tak pada akhirnya ada ketertarikan. Dan disinilah Fuji ada bimbang, ditambah lagi munculnya kasus Aisyah dengan Bunga Aurel ini. Untuk Aisyah di sini, hubunganmu dengan Fuji bisa kurang bagus loh ya, kalau Bunga Aurel nempel terus kepadamu. Karena di sini Fuji juga ada ketidaknyamanan terkait pemberitaan seperti itu, nggak nyaman. Makanya untuk Aisyah mesti hati-hati dalam menyikapi sebuah hubungan. Nah, kenapa sih Bunga Aurel ini juga mengancam Aisyah? Sebenarnya ada apakah? Kok sampai berani ngancam? Apakah ada sesuatu dan lain sebagainya? Nah, di sini juga membuat Fuji ada perubahan loh ya. Fuji juga berpikir, kenapa sudah di-unfollow kemudian dia minta di-follow kembali dan dengan ancaman-ancaman. Kenapa begitu? Apakah ada sesuatu di belakangnya? Nah, ini yang menjadi tanda kutip di sini. Nah, adanya pihak ketiga di dalam proses kedekatan Fuji dengan Aisyah. Sebenarnya Fuji dengan Aisyah ini ada kecocokan loh ya, kalau dilihat dari angka lahirnya. Juga kalau bisa katakanlah menikah, rezekinya mereka luar biasa. Dan apapun yang dilakukan mereka akan mendapatkan support, dukungan oleh penggemarnya. Seperti itu loh. Jadi ya harus dipertimbangkan. Cuman Aisyah ini memang anaknya nggak bisa diem, juga supel, juga pandai berbicara, pandai berkomunikasi, dan utinya juga ada keras kepalanya di sini. Jadi kalau berumah tangga rawan dengan adanya pertengkaran. Cuman ada kecocokan, tapi rawan adanya pertengkaran karena kekerasan kepala, juga karena dari Aisyah ini sebenarnya juga gampang emosi orangnya. Jadi dua orang ini harus bisa meredahkan egonya ketika bersama Nabi. Kapan aku jeneng Mas? Iki sapa? Iki jeneng Mas le. Nerano nek aku cibai sara. Aisyah. Jupuk ta kae. Jupuk le. Tak gune wong e jupuk. Gune jeneng Mas dhewe. Ono. Mbur. Nah, ana jupuk kuwi wae.